adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kita bertemu kembali ya di ibadah online kali ini. Nah, Lause mengajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita berdoa, ikuti di dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan beribadah. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir. Kiranya kami bisa fokus kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu pujian, Adalah Sukacita di Hatiku. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Sambil bertepuk tangan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Nah adik-adik, sekarang kita akan lanjut untuk terus memuji nama Tuhan. Dan Lause mengajak kita semua untuk mengangkat sebuah lagu pujian, yaitu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan kita sungguh-sungguh. Sambil tepuk tangan. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lause mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita mengangkat sebuah lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakai
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi anak-anak, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti ingin hidupnya aman, tidak dibenci, tidak diganggu, tidak disakiti oleh orang lain. Itu sebabnya setiap orang berusaha hidup bergaul dengan orang lain. Tapi terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti orang lain, tapi ternyata ada orang yang tidak suka dengan kita. Nah, bagaimana reaksi kita ketika kita mengalami hal itu? Kita akan belajar dari seorang tokoh yang mengalami kondisi seperti itu. Apa reaksinya ketika dia mengalami kondisi yang tidak menyenangkan hatinya, dan kira-kira apa ya hasilnya? Nah, kita akan belajar dari Rasul Paulus dan Silas. Hari itu di sebuah tempat di Filipi terjadi keributan. Oh, apa ya yang terjadi? Ternyata ada beberapa orang yang sedang marah-marah kepada Rasul Paulus dan Silas. Orang ini merasa dirugikan oleh Rasul Paulus dan Silas. Padahal Rasul Paulus dan Silas tidak berbuat jahat kepada mereka. Saking marahnya, mereka membawa Paulus dan Silas ke pasar, di mana di situ ada penguasa-penguasa daerah Filipi. Wah, mereka itu menyampaikan fitnah kepada para penguasa. Mereka memberitahu, Tuhan, ini orang ini mau bikin kekacauan di kota kita. Kita harus hukum dia. Mereka mulai menjelek-jelekan Rasul Paulus dan Silas. Wah, Rasul Paulus dan Silas cuma pandang-pandangan. Padahal mereka tidak melakukan hal yang jahat. Karena di pasar banyak orang, wah, orang-orang ikut-ikutan marah. Sehingga terjadilah kekacauan. Dan para penguasa bilang, hukumlah mereka. Akhirnya Paulus dan Silas dihukum. Mereka dipukul, bajunya dikoyakkan. Bukan hanya itu, mereka juga dibawa ke penjara. Wah, gimana ya coba? Kalau kamu jadi Rasul Paulus sama Silas bagaimana? Kamu tidak berbuat salah, kamu difitnah, kamu dipukul, bajumu dikoyakkan, kemudian kamu dipenjara. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Wah, pasti kalau kita yang mengalami, mungkin kita akan marah, sedih, nangis. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas? Ketika mereka dibawa ke penjara, mereka terdiam.
Mereka hanya berpikir, apa ya maksud Tuhan dengan semuanya ini? Kenapa saya diizinkan oleh Tuhan mengalami hal ini? Dan betul, oleh kepala penjara, Paulus dan Silas dimasukkan di penjara. Mereka bukan hanya di penjara disuruh berdiri atau boleh berjalan-jalan. Tidak, kaki mereka dipasung, tangan mereka diikat supaya mereka tidak lepas. Waduh, mereka dijadikan seperti tahanan yang sangat jahat. Apakah Paulus marah? Paulus hanya berdiam diri. Dia hanya bertanya kepada Tuhan, apa ya maksud Tuhan? Paulus orang yang mengasihi Tuhan. Paulus tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Dan Paulus juga tahu pasti ini ada maksud Tuhan. Jadi ketika hari sudah mulai malam, Paulus mengajak Silas berdoa. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Wah, orang-orang, para tahanan, para penjaga, bahkan kepala penjara bingung. Kenapa ya dua orang ini sudah difitnah, bajunya dikoyakkan, kemudian dipukul. Kok mereka tidak marah? Kenapa mereka tidak bersedih? Kok mereka malah menyanyi, memuji Tuhan dan berdoa? Wah, mereka semua geleng-geleng kepala. Wah, kenapa mereka bisa seperti itu ya? Ketika Paulus dan Silas terus berdoa, tiba-tiba terjadi goncangan. Temboknya bergerak, tanahnya bergerak. Wah, ada apa ini? Apa ya yang terjadi biasanya kalau tanahnya bergerak, temboknya bergerak? Iya, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Jadi seluruh sendi-sendi tembok itu terkena. Dan rantai yang mengikat Paulus, pasung yang membelenggu kaki Paulus, semuanya terlepas. Dalam keadaan seperti itu, semua orang ketakutan, termasuk kepala penjaranya. Wah, kepalanya penjaranya takut sekali. Dia takut kalau para tahanannya lari. Karena kalau tahanannya lari, maka kepala penjara pasti akan dihukum. Jadi dia bermaksud membunuh dirinya sendiri. Walaupun gelap, masih ada sedikit sinar. Paulus melihat, hai kepala penjara, jangan kamu membunuh dirimu. Kami semua masih ada di sini, kami tidak ada yang lari. Hah? Betulkah kalian tidak ada yang lari? Iya, kami semua masih ada di sini. Wah, kepala penjara bingung, kok tidak lari? Akhirnya dia mulai mengambil suluh, mereka melihat, mereka kaget. Hah? Betul, tidak ada yang lari. Semua masih ada di tempat itu, termasuk Paulus dan Silas. Wah, kepala penjara itu langsung bilang, aduh, bagaimana ini nanti? Bagaimana caranya saya agar selamat? Oh, ini kesempatan. Dalam hatinya Pak Paulus bilang, kamu percaya kepada Tuhan Yesus pasti kamu selamat. Kepala penjara kaget. Kok Paulus menjawabnya seperti itu? Akhirnya kepala penjara malam itu juga mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya. Ketika di rumah kepala penjara, Paulus dan Silas dan kepala penjara bercakap-cakap. Wah, Paulus baru mengerti. Inilah maksudnya Tuhan mengizinkan dia di penjara, sehingga dia menceritakan tentang kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengubah hidupnya, Tuhan memakai dia, dan dia menceritakan kasih Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya kepala penjara ini tahu, oh itu yang menyebabkan Paulus bisa memuji Tuhan, berdoa di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Dan hari itu kepala penjara bersama dengan seluruh anggota keluarganya mau percaya kepada
Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kepala penjara ini pada awalnya tidak mengenal Tuhan. Pada awalnya dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar pemberitaan Paulus dan dia melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Paulus, ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, Roh Kudus bekerja di hatinya sehingga dia pun mau percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan Pak Paulus dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada kepala penjara, sehingga kepala penjara dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga pernah ditempatkan oleh Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin tidak sampai di penjara, tapi mungkin dibenci, dihina oleh kawan kita. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, tidak melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memakai kita. Dan kesempatan itu dapat kita gunakan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Mari kita terus belajar bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, supaya orang melihat betapa Tuhan hadir bersama dengan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang melindungi kita, dan Tuhan yang mengasihi kita. Itu kita ceritakan kepada orang lain sehingga orang lain juga mendapat berita sukacita. Kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kalau mereka belum percaya, ya tidak apa-apa. Yang penting bagi kita adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ayat hafalan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31b yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31b, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk menunjukkan kebaikan Tuhan dengan sikap yang senantiasa bersyukur di segala keadaan. Sehingga dengan demikian kami dapat menceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang lain. Tuhan, mampukan kami untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, tetap memuji Tuhan dan berdoa di tengah situasi yang tidak kami inginkan atau tidak menyenangkan hati kami. Biarlah kasih Tuhan terus dapat kami rasakan dan orang lain boleh melihatnya. Tuhan, tolong kami untuk berani menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka juga akhirnya dapat mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau bahwa Engkau juga mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berlibur. Gunakan liburan ini untuk hal-hal yang positif. Oke? Tuhan Yesus memberkati.